Ya, ketemu lagi dengan saya Willy teman-teman di video kali ini. Di video kali ini saya ingin membahas tentang eh, strategi triple moving average ya. Jadi strategi triple moving average ini adalah strategi yang pertama sekali saya pakai ya ketika saya trading dan strategi ini cukup memberikan hasil yang memuaskan. Jadi strategi ini sangat simple teman-teman dan bisa teman-teman coba nanti. Dan strategi ini dia memiliki beberapa SOP dan mari kita lihat SOP-nya apa aja. Jadi teman-teman, ini ada chart agro ya teman-teman, ada chart agro. Kenapa saya buka agro? Karena ini uh, saya berhasil waktu itu ya, berhasil menggunakan strategi ini dan keluar dengan cuan yang cukup lumayan ketika itu, returnnya cukup tinggi. Nah, SOP-nya apa teman-teman? SOP-nya adalah garis moving average-nya itu kita plot di chart ya. Jadi ini adalah garis moving average 20, 50, dan 100 teman-teman. SOP-nya apa? SOP-nya adalah kita hanya bisa buy ketika garis moving average tersebut tersusun rapi, di mana moving average tersebut ya, yang paling atas haruslah yang paling kecil, disusul dengan yang tengah, dan disusul dengan yang paling besar di bawah teman-teman. Jadi dia harus seperti ini, 20 di atas, 50 di bawah, di tengah, 100 di bawah. Jadi kalau misalkan dia seperti ini, artinya yang 100 di atas, 50 di tengah, tapi 20 di bawah, itu kita tidak punya posisi. Artinya dia tidak munculkan sinyal untuk kita buy ya. Jadi teman-teman, strategi itu SOP-nya yang pertama adalah itu, dan strategi yang kedua bukan strategi, maksudnya SOP yang kedua adalah candle. Ketika kita ingin buy, candlenya harus close bullish dan di atas garis EMA 20 teman-teman. Oke, jadi itu SOP yang kedua. Nah, di chart agro ini saya ketika itu ini saya kasih bukti. Jadi saya sukanya membuat video itu teman-teman, ketika saya ingin menjelaskan sesuatu, saya ingin ada buktinya bahwa bukti ini, strategi ini berhasil gitu saya pakai. Jadi saya lebih senang begitu. Jadi di, dibantu dengan apa ya, dibantu dengan validasi ya, ada pendukungnya gitu. Jadi saya tidak hanya sekedar sharing. Kalau sekedar sharing mungkin kurang menarik ya atau apa ya. Jadi saya lebih suka begitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di agro saya beli di tanggal 4 Agustus 2020 teman-teman, di harga price-nya 220. Nah, ini dan ya 4 Agustus 2020 teman-teman. Teman-teman bisa lihat saya beli di candle yang ini teman-teman ya. Jadi ini saya kasih tanda panah. Nah, di candle yang itu teman-teman. Nah, tadi SOP-nya apa? Kita ulangi ya. SOP-nya garis moving average harus tersusun rapi, di mana EMA 20, 50, dan 100-nya itu saling berurutan ya, dan candle close bullish. Nah, saya buy-nya dengan dua SOP itu sudah terpenuhi, ditambah teman-teman ini dia ada rejection ya. Coba teman-teman lihat candle yang ini, dia ada ekor menyentuh garis EMA 20 tapi tidak berhasil close di bawah, malah dia close-nya menguat. Semakin menguatkan keputusan saya untuk buy saya itu, berarti maksudnya itu persentase kemungkinan benarnya lebih tinggi gitu. Nah, ditambah ini teman-teman, ada gap di sini. Kalau teman-teman lihat video ARB Hunter saya ya, saya suka sekali dengan saham-saham yang meninggalkan gap, di mana saya itu bisa saya jadikan sinyal untuk buy atau sell. Oke. Nah, teman-teman lihat di situ. Jadi sorry teman-teman, garis moving average-nya tersusun rapi. Yang kedua adalah candlenya close bullish di atas EMA 20, dan ada tambahan dua confluence lagi, ada rejection di EMA 20, dan itu dia menutup gap ya. Oke, jadi ini saya buy-nya di tanggal 4 Agustus. Teman-teman bisa lihat di sini saya juga sell-nya
Di sini teman-teman, saya sellnya di tanggal 27 Agustus di harga 404, saudara-saudara ya. Teman-teman, saya ngomongnya kayak tukang jual obat nih. Oke, jadi ini teman-teman kita ukur. Saya buy-nya di sini. Saya sell-nya di candle yang ini, saudara. Di candle yang ini, teman-teman. Ya. Nah, di tanggal 27 Agustus, teman-teman bisa lihat itu 87,90% returnnya. Jadi pertama sekali saya menggunakan strategi ini, saya sangat puas teman-teman. Puas sekali, puas. Karena kenapa? Karena waktu pertama kali saya trading, saya kan tidak ngerti apa-apa, saya masih belajar. Dan ketika itu saya ikut sinyal grup berbayar. Jadi apa yang diberikan oleh grup tersebut ya kita beli kan. Dan kebanyakan sih ketika saya beli saya boncos. Bukan berarti saya menjatuhkan sinyal orang-orang yang menjual sinyal grup berbayar. Banyak juga kok yang bagus. Tapi bagi saya pribadi kalau kita ingin menjadi trader yang maju, trader yang mandiri ya, tidak berharap sinyal dari orang, milikilah satu strategi setidaknya yang punya kita sendiri. Nah, ini teman-teman, saya bagikan strategi ini, saya nggak tahu apakah ini akan berhasil di teman-teman, tapi memang berhasil di saya karena saya memberikan bukti ya. Bukan hanya sekedar saya ngomong, oh ini caranya, ini seperti ini, enggak. Jadi saya ingin membuat video itu, saya sharing dan saya punya bukti. Jadi memvalidasi apa yang saya katakan ya. Saya ini maksudnya orang akunting teman-teman. Jadi setiap apa-apa yang saya kerjakan tuh saya butuh validasi. Oke teman-teman, kembali lagi ke ini, ke chart. Ini 87,9% ya teman-teman di sini. Dan di sini saya merasa puas gitu. Berarti oke, ini strategi ini mungkin work gitu ya. Jadi ini satu ya, ini satu contoh di agro. Yang berikutnya ada di SMBR teman-teman. SMBR teman-teman. Nah, SMBR itu saya juga belinya di tanggal yang sama dengan agro ketika itu. Nah, ini teman-teman di candle yang ini. Nah, di candle yang ini teman-teman, 4 Agustus ini buktinya teman-teman ya. Supaya bisa teman-teman lihat nih, SMBR saya beli di harga ini 470 MND. 476 yang done, teman-teman. Oke. Ini ya, 476. Nah, ini saya beli di sini. Apakah sesuai dengan SOP? Sesuai, karena ini 20, 50 dan 100-nya itu tersusun rapi dan dia candlenya close bullish, teman-teman. Cukup simple kan strateginya, dan saya jualnya ketika itu adalah di tanggal yang sama dengan agro juga, 27 saya jual di 1920. Kita lihat, kita ukur. Oke, dari sini saya jualnya di tanggal 27 teman-teman. Nah, di candle itu saya jual 620 ya tadi ya. Nah, ini teman-teman, sekitar 30% saya dapat returnnya ketika itu. Jadi strategi ini sangat simple dan tidak perlu kita memantau market setiap hari ya. Jadi untuk teman-teman yang scalping yang mungkin ini strategi yang sangat membosankan mungkin bagi teman-teman yang scalper yang butuh fast action gitu ya. Kalau saya kan kerja ya, jadi saya nyambi trading, mungkin style seperti ini lebih cocok buat saya. Dan saya juga nggak tahu buat teman-teman yang bekerja bisa pakai strategi ini, karena strategi ini sangat simple dan kita tidak butuh memantau market setiap hari, tapi maksudnya memberikan profit return yang cukup bagus gitu bagi saya. Oke, ini contoh yang kedua. Saya akan berikan 3 contoh. Contoh satu lagi ada di NIKL teman-teman. Waktu itu saya ada beli. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi saya ambil 3 aja. Strategi ini cukup banyak, maksudnya win rate-nya cukup oke ya. Tapi harus didukung dengan market yang memang lagi bullish, karena dia butuh namanya tren gitu. Trennya memang lagi bullish, bukan sideways, itu baru bisa jalan. Karena strategi triple moving average strategi ini dia hanya bekerja di market yang lagi bullish ya teman-teman. Jadi ketika market lagi sideways, lagi bearish, strategi ini nggak bisa kita pakai. Oke. Jadi ini NIKL teman-teman. NIKL kalau teman-teman lihat ini saya ada sebentar teman-teman.
Nah ini NIKL ketika itu. Nah ini NIKL saya beli di tanggal 2 Desember 2020. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di chart Desember tanggal 2. Nah ini teman-teman. Teman-teman lihat 20, 50 dan 100-nya tersusun rapi, dan saya belinya di candle yang close bullish teman-teman. Saya beli di harga berapa? Kita lihat lagi kembali teman-teman. Saya beli di harga 1045 teman-teman. Nah ini dia ketika itu close-nya 1070 ya. Nah ini saya beli di 1045. Oke, simple ya. Jadi 3 garis moving average-nya tersusun rapi dan candle close bullish di atas MA20. Nah, saya sell di harga berapa? Nah, itu saya sell-nya teman-teman. Saya sell di tanggal 10 teman-teman di harga 1840. Berapa itu? How much the return di tanggal? Nah, ini di tanggal 10 saya. Nah, di 100. Ah, ini. Sorry. Saya sell di sini. Ah, ini. Nah, ini. Sekitar 71% teman-teman. Ketika itu. Dalam waktu 6 bars. 9 days. Ya. Itu tanggal 11 ya, sorry. Di sini teman-teman. Nah, ini 8 hari 5 bars 8 hari 71%. Nah, strategi ini sangat ini teman-teman, sangat simple ya. Buat teman-teman yang belum mempunyai strategi sama sekali, teman-teman boleh jadikan ini sebagai referensi ya. Saya tidak bilang ini yang terbaik bagi saya, belum tentu terbaik buat teman-teman, karena kita masing-masing adalah trader yang berbeda. Oke? Semakin banyak referensi, semakin bagus untuk awal-awal bagi saya ya, karena kita perlu mencari yang namanya strategi-strategi, dan kita harus backtest strategi yang kita lihat itu. Teman-teman boleh backtest ya, oke? Kalau teman-teman yang belum mengerti backtest, di TradingView ini kita bisa backtest, artinya kita bisa replay ya. Kita bisa replay, ini ada bar replay. Nanti kalau kita punya ini ya, saya punya waktu luang lebih lagi, saya akan coba buat satu video tentang cara membacktest strategi di TradingView. Oke. Nah, teman-teman boleh pakai ini, teman-teman boleh silakan backtest. Jangan percaya dengan apa yang saya katakan jika teman-teman sendiri tidak mencoba ya. Saya coba, ini berhasil ya. Saya hanya tunjukkan 3 contoh di sini, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang saya cuan dengan strategi seperti ini. Nanti teman-teman boleh plot garis EMA-nya 20, 50, 100 ini, dan teman-teman lihat ketika dia tersusun rapi bagaimana itu. Apakah dia up atau dia down. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Jadi nggak hanya dari video saya saja, tapi teman-teman bisa coba tes sendiri ya. Saya berharap apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, tapi ini strateginya punya kelebihan kelemahan ya. Saya katakan saya buat di sini. Jadi triple moving average strategi ini kelebihannya adalah dia follow the trend. Ini tidak mungkin dia melawan tren. Karena kenapa? Ketika garis EMA itu sudah tersusun rapi, artinya price-nya itu sudah bergerak bullish teman-teman, sesuai dengan arah tren. Oke, follow the trend. MA lainnya bisa dipakai sebagai trailing stop. Jadi teman-teman bisa pakai, misalnya teman-teman exit-nya tidak mau pakai percentage ya, teman-teman bisa menggunakan garis MA ini. Misalnya, saya mau close ketika dia jebol MA 20. Misalnya dia close di bawah MA 20, saya baru close. Jadi teman-teman bisa pakai garis MA ini sebagai trailing stop teman-teman juga. Itu bisa ya. Itu kelebihannya. Terus strategi ini juga punya kekurangan teman-teman. Oke. Jadi kekurangannya itu dia tidak bisa mendapatkan price di awal perubahan tren. Karena kenapa? Ketika arah tren itu berubah, dia dari bearish menjadi bullish. Kalau kita bisa nangkap awal tren, artinya kita benar-benar buy-nya itu di lembah gitu ya. Benar-benar buy-nya di lembah.
ya kita pasti akan mendapatkan return yang lebih besar. Tapi ketika harga harga di awal-awal perubahan tren, biasanya garis EMA itu tidak akan tersusun rapi. Ya, dia hanya akan tersusun rapi ketika trennya sudah mulai terbentuk terjadi, dan yaitu biasanya di pertengahan. Jadi ibaratnya kalau kita makan ayam, ya, kalau kita makan daging ayam, ya teman-teman, saya analogikan seperti itu biar gampang ya. Kita makan ayam, ya, ayamnya itu sudah nggak utuh gitu. Jadi dagingnya udah dimakan setengah gitu. Artinya kenapa? Dia sudah di pertengahan tren. Jadi ketika kita mau mau mendapatkan tren yang panjang, maksudnya benar-benar long gitu ya, dari awal perubahan tren sampai dia di ujung-ujung gitu, itu strategi ini tidak bisa dipakai karena strategi ini hanya bisa jalan ketika dia sudah terbentuk trennya. Oke, sorry kalau saya ngulang-ngulang ini ngomongnya. Oke, yang kedua hanya bisa dipakai ketika market atau IHSG lagi bullish. Jika sideways, ya teman-teman lihat di sini, jika sideways atau bearish, no position at all. Buat teman-teman yang gatel tangan, yang tiap hari mau trading, tiap hari mau buy sell, tidak cocok menggunakan strategi ini. Strategi ini cocok buat orang yang orangnya sabar dan orangnya mungkin tidak bisa memantau market setiap hari. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini buat teman-teman ya, buat buat Windrest, mendekat-dekati Windrest, ini cocok, ini strategi ini dipakai ya, cocok ini strategi ini dipakai di saat marketnya lagi bullish gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya pengen apa yang saya sharingkan ini teman-teman bisa pakai juga ya. Mudah-mudahan strategi ini ketika teman-teman tes, teman-teman pakai, teman-teman juga cuan ya teman-teman ya. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.